Oke, halo teman-teman. Kalau teman-teman suatu saat membuat aplikasi Android, kadangkala membutuhkan membuat halaman atau screen login. Ya. Jadi screen login ini biasanya ada di sebuah aplikasi yang membutuhkan atau mengharuskan usernya login dulu terlebih dahulu ke dalam aplikasinya, baru kemudian ditampilkan halaman utama dari aplikasi yang mereka jalankan. Ya, jadi di sini saya sudah lihatkan beberapa contoh form login, ada berbagai macam variasi. Nah, kita akan membuat salah satu form login yang biasa digunakan atau yang biasa tampil pada sebuah aplikasi Android. Oke. Dan pada tutorial ini sama seperti tutorial sebelumnya, kita kembali akan menggunakan layanan Kodular Creator. Ya, jadi Kodular Creator ini membantu teman-teman yang belum terlalu banyak belajar dunia pemrograman untuk membuat aplikasi Android tanpa harus belajar lebih banyak dulu tentang bahasa pemrograman. Oke, langsung saja kita jalankan aplikasi atau web Kodular Creatornya. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, sekarang kita akan sisipkan dulu satu gambar ya. Jadi rencananya nanti kita akan membuat yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada gambar logo aplikasi. Kita akan sisipkan. Kita akan masukkan image. Kemudian untuk image ini kita akan simpan di dalam komponen vertical arrangement. Ya, jadi kita akan simpan dalam sini. Ini kita akan masukkan. Nah, kemudian untuk vertical arrangement-nya kita akan atur posisinya itu tengah. Ya, jadi tengah. Dan kemudian lebarnya kita akan buat fill parent. Sementara untuk image kita akan atur ya tingginya 150 pixel dan width-nya 150 pixel juga. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti ini akan kita sisipkan dengan logo aplikasi kita. Oke. Untuk bagian screen ya, screen kita akan hilangkan atasnya ya screen. Jadi saat dijalankan aplikasinya, user akan ketemu halaman login, di mana halaman loginnya nanti ada logo di atas, kemudian di bawah nanti ada kotak input username, di bagian sini nanti ada kotak input password dan tombol untuk login. Lalu untuk judulnya ini screen 1 ini kita akan hilangkan, pilih screen 1 dan di bagian title visible kita matikan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita akan sisipkan di bagian bawahnya adalah tulisan username ya, masukkan username dan untuk inputnya. Pertama kita akan sisipkan spasi dulu. Oke, kemudian kita akan kembali ambil di user interface, kita akan ambil label 1. Label satunya kita akan simpan ya, kita akan buat dulu, masukkan dulu elemen vertical arrangement agar mudah kita atur posisinya, entah di tengah, entah di kiri atau di kanan. Kita akan masukkan dulu vertical arrangement ya, jadi kita masukkan sini. Kemudian ini kita atur posisinya di tengah. Lalu kita akan buat tidak terlalu ke pinggir, kita akan buat lebarnya 90%. Oke. Kasih 100 saja ya, 100%. Kemudian tingginya kita buat misalkan 20 pixel, 30 pixel. Oke, di dalamnya kita akan sisipkan label 1. Nah, ini untuk labelnya kita akan ganti menjadi masukkan username. Oke. Kita akan atur agar dia ke tengah ya, ini sudah ke tengah. Sekarang kita akan atur lebarnya. Kita pilih misalkan 80%. Ya, jadi dia akan memakai area 80% dari vertical arrangement 2 ini. Oke, sekarang di bawah masukkan username kita akan masukkan kotak input. Kotak input textbox 1.
Ini untuk vertical arrangement 2-nya kita atur tingginya, kita tambah sedikit 100. Oke, seperti itu. Ini text box 1 kita atur samakan lebarnya dengan label 1 ini ya. Text box 1, label 1 80%, text box 1 juga 80%. Ya sudah, sekarang di bagian bawahnya kita sisipkan dulu spasi lagi agar ada jarak. Di bagian bawah ini kita bisa copy saja. Oke, kita akan masukkan di sini. Untuk vertical arrangement-nya coba kita buat lebih besar ya, lebih panjangnya lebih tinggi. 300. Oke. Ini masukkan password. Ini juga kita akan copy. Klik kanan, copy. Kemudian klik kanan, paste. Oke. Dan terakhir kita tambahkan tombol login di bagian bawah sini. Oke, ini kita bisa kasih spasi juga, seperti ini kita pakai. Klik kanan, copy, kemudian ini kita klik kanan, kita akan paste di atasnya, paste above. Oke, seperti itu. Ini kita buat juga lebarnya sama dengan yang lainnya, full 80%. Oke, seperti itu. Kemudian tingginya bisa kita atur, misalkan ada lebar sedikit 40 px pixel. Kemudian tulisannya kita ganti dengan login. Nah, kemudian nanti teman-teman silakan atur untuk background screen satunya warnanya apa, dan untuk yang ini vertical arrangement 1, 2 ini teman-teman tidak perlu atur backgroundnya karena ini akan otomatis transparan nanti saat aplikasinya dijalankan. Oke. Nah, sekarang kita bisa modifikasi beberapa bagian, misalkan kayak button 1 ya. Login ini misalkan coba kita lihat di advanced property-nya. Nah, di sini ada properti touch color. Jadi touch color ini adalah apa warna nanti saat si user mengklik atau menekan tombol login ini ya. Jadi warna apa yang dimunculkan. Kemudian juga ada text color ya. Text color ini adalah warna dari tulisan login ini. Lalu di bagian ini background color ini warna dari tombolnya ya, warna awalnya apa gitu. Kita atur coba misalkan warna biru. Oke, sudah. Kemudian hurufnya bila kita ingin tebalkan silakan. Ukuran hurufnya bila kita rasa perlu dibesarkan sedikit kita rubah di sini. Oke. Nah, kemudian bentuknya default, tapi ada juga yang pinggirnya itu agak lengkung ya. Jadi kita pilih rounded. Nah, seperti itu. Jadi dia agak melengkung ya pinggirnya. Kemudian kalau teman-teman mau sisipkan gambar ya bisa juga masukkan sini gambarnya ya, tapi saya rasa ini nggak perlu. Ya, kemudian di sini kita lihat ada properti apa lagi. Oke, ya ini ada juga properti text alignment ya. Coba kita rubah, kita ganti jadi left. Ya, maka tulisannya akan ke kiri, ya kita ganti jadi right, akan ke kanan. Jadi tergantung teman-teman butuhnya seperti apa aplikasi loginnya. Misalkan teman-teman butuh yang tengah, silakan pilih center. Seperti itu ya. Ya, jadi di sini nanti yang terakhir teman-teman tinggal ganti gambarnya ya, gambar untuk logonya. Misalkan teman-teman pilih gambar. Ya, untuk memasukkan gambar kita klik bagian ini. Lalu kita klik upload asset. Kemudian teman-teman pilih gambar yang sudah teman-teman siapkan, misalkan ini saya akan pilih ini. Oke, Anda tinggal tunggu proses uploadnya. Kalau sudah, ini Anda bisa close. Lalu kita pilih gambarnya.
Oke, sudah terganti seperti itu. Nah, sekarang teman-teman bisa coba jalankan aplikasinya. Akan seperti apa ya tampilannya? Coba kita koneksikan dulu dengan Companion. Masuk di tes dan pilih connect to Companion. Oke, ini sementara proses menyambungkan dengan Companion. Kita lihat ya tampilannya. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Oke, masih kurang sesuai yang kita harapkan. Jadi teman-teman kalau seperti ini tinggal rubah saja misalkan jaraknya ya. Di bagian atas terlalu mepet ke atas, teman-teman bisa tambahkan spasi di bagian atas ini. Misalkan kita masukkan spasi, coba kita masukkan spasi di bagian atas di sini. Nah, ini ya. Kemudian kita coba atur agar misalkan tinggi spasinya misalkan 70 pixel. Oke, kita lihat ya, kita lihat lagi di aplikasi seperti apa ini ya, sudah agak renggang sedikit di atas. Kemudian ini jaraknya dari sini ke bawah ya, kita bisa hilangkan juga. Ini tulisan hint for textbook satu kita hilangkan juga. Kita masuk ke sini. Oke, masuk ke bagian ini, hintnya dihilangkan. Begitu pula yang kedua untuk yang passwordnya kita hilangkan. Kita lihat lagi jadinya seperti apa, sudah hilang. Sekarang jaraknya ya, jaraknya kita atur misalkan di 40 pixel. Oke, kita coba lihat. Nah, ini sudah agak lumayan ya jaraknya. Tinggal ini antara masukkan username dan masukkan password terlalu dekat juga. Kita ubah juga di bagian sini. Ini kita ubah misalkan 40 px. Oke, kita lihat. Oke, sudah ya. Jadi ini ya kurang lebih sudah seperti yang kita harapkan ya. Jadi teman-teman tinggal modifikasi saja halaman loginnya ini sesuai keperluan ya. Intinya untuk membuat halaman login yang sederhana ya teman-teman cukup mengikuti video ini sudah bisa. Nanti teman-teman tinggal menyambungkan dengan halaman-halaman lain yang teman-teman buat saat teman-teman mengembangkan aplikasi Android dengan Kodular. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman merasa video ini banyak mendapatkan ilmu, inspirasi, tidak menjadi masalah, teman-teman bagikan ke rekannya yang lain. Kemudian juga silakan share. Dan teman-teman yang belum subscribe bisa subscribe untuk mengikuti terus video-video dari channel ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.